bersama aku yang telah kau cinta. Tercinta wibawanya dan senyum kepadamu, Bapak kami Soeharto. Terima kasih dari rakyat semua di belakangmu demi kejayaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Emilia Putri Dahyani dengan NIM 2404047437 dari kelas 2024I. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan, khususnya terkait dengan gaya kepemimpinan, modelnya, dan juga alasan saya memilih salah satu tokoh favorit saya, yaitu Bapak Soeharto. Pertama-tama kita mulai dari pengertian kepemimpinan secara umum, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya soal posisi atau jabatannya, tetapi bagaimana seseorang bisa mengarahkan atau menggerakkan dan juga memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, kepemimpinan itu juga sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana birokrasi bekerja, dan bagaimana pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke gaya kepemimpinan yang memiliki beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama ada fungsi instruktif, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada anggota atau bawahan. Nah, contohnya dalam organisasi kampus, ketika ketua itu menjalankan tugasnya itu harus masing-masing agar tidak merasa kebingungan. Yang kedua ada fungsi delegasi, yaitu dalam hal ini pemimpin memberikan kepercayaan kepada anggota untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, jadi tidak semua pekerjaan harus dilakukan secara individu supaya organisasi bisa berjalan lebih efektif dan juga melatih tanggung jawab anggota. Nah, yang ketiga ada integritas, yang berkaitan dengan konsisten antara perkataan dan tindakan. Seorang pemimpin yang punya integritas biasanya lebih dipercaya dan dihormati oleh anggotanya. Nah, selanjutnya kita membahas model atau teori dari kepemimpinan yang memiliki 3 teori. Yang pertama ada teori genetik, yaitu beranggapan bahwa pemimpin dilahirkan, jadi dari awal sudah punya bakat kepemimpinan. Nah, yang kedua ada teori sosial yang berbeda dengan teori genetik. Teori ini mengatakan bahwa pemimpin dibentuk melalui proses seperti contohnya pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Nah, yang ketiga ada teori ekologis, yaitu merupakan gabungan dari teori sosial dan genetik, yaitu seseorang bisa memiliki bakat tetapi tetap perlu dikembangkan melalui lingkungannya dan pengalamannya. Nah, alasan saya memilih Bapak Soeharto yaitu karena beliau merupakan salah satu pemimpin yang cukup berpengaruh dalam bersejarah di Indo, khususnya dalam bidang pemerintah sama pembangunan. Nah, selain itu pemimpin juga menarik analisis karena memiliki karakter yang kuat dan cukup berbeda dibanding sama pemimpin yang lainnya. Kalau dilihat dari teori kepemimpinan, Bapak Soeharto itu lebih cocoknya masuk ke dalam teori ekologis. Nah, ini karena pemimpinan tidak hanya berasal dari faktor bawaan, tapi juga pengalaman panjang yang ia miliki, terutama di bidang militer yang membentuk gaya kepemimpinan. Nah, dari segi gaya kepemimpinan, Bapak Soeharto cenderung menggunakan gaya produktif atau instruktif dan terpusat. Nah, ia lebih banyak mengendalikan jalannya pemerintah dari pusat dan memberikan arahan yang jelas kepada bawahan. Gaya ini pada satu sisi memberikan dampak yang positif seperti terciptanya stabilitas dan kelancaran pembangunan. Nah, namun di sisi lain gaya pemimpinan yang terlalu terpusat bisa menjadi kelemahannya karena dapat membatasi
partisipasi masyarakat dan mengurangi kontrol terhadap kekuasaan. Hal ini penting juga karena kita bisa memahami sebagai bahan eval dalam melihat seorang pemimpin. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan organ maupun negara. Kayak kepemimpinan, model dan karakter seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pemerintahan. Dengan memahami teori dan contoh nyata seperti seorang pemimpin kayak Bapak Soeharto, kita bisa lebih kritis dalam melihat gimana kepemimpinan dijalankan. Nah, ini dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk menilai praktik kepemimpinan secara objektif serta memahami dampak terhadap jalannya pemerintahan dan